Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Al-Ma'tuq TV yang semoga Allah merahmati dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Terakhir kita sudah bahas perang Riddah, di mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengirim 11 pasukan untuk memerangi orang-orang murtad. Kemudian telah disebutkan bahwasanya Khalid bin Walid ditugaskan untuk memerangi nabi palsu, yaitu Tulaihah bin Khuwailid, yang kemudian di antara pasukan Khalid yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i mendakwahkan kabilah Tai. Kemudian dari mereka pun masuk Islam atau kembali masuk Islam sejumlah 1.000 pasukan. Kemudian terjadi pertempuran, ya. Kemudian kabilah pasukan Tulaihah ini kalah, ya. Kemudian Tulaihah pun kabur dengan membawa istrinya, kemudian dikejar oleh Ukasyah bin Mihsan. Terjadi duel dan kemudian singkat cerita Ukasyah pun mati syahid. Kemudian setelah itu dikejar oleh sahabat yang satu lagi yang bernama Thabit bin Akram. Kemudian Thabit bin Akram pun mati syahid. Kemudian Tulaihah pun berhasil melarikan diri. Namun pasukannya sudah kalah. Dan nanti di zaman kekhalifahan Umar, Tulaihah ini disebutkan masuk Islam atau taubat, ya, bertaubat. Dan dia pun matinya pun dengan mati syahid, dalam kondisi mati syahid. Kemudian setelah mengalahkan pasukan Tulaihah, Khalid bin Walid pun menuju ke nabi palsu yang lain yang bernama Malik bin Nuwairah. Singkat cerita, Malik bin Nuwairah pun dengan mudah berhasil dikalahkan oleh pasukan Khalid. Kemudian, ya, ikhwah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas perang Yamamah. Ya, perang Yamamah. Perang Yamamah adalah perang yang sangat dahsyat sekali, yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang dari Bani Hanifah. Orang-orang dari Bani Hanifah yang murtad. Sebelum kita bahas perang Yamamah ini, kita akan sebutkan atau akan paparkan siapa itu Bani Hanifah. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwasanya orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Bani Hanifah bernama Thumamah bin Utsal Al-Hanafi. Thumamah bin Utsal Al-Hanafi. Beliau ini adalah seorang sahabat, ya. Dulu, ya, disebutkan bahwasanya kisah beliau masuk Islam awal-awal adalah suatu hari Thumamah bin Utsal ini masuk ke daerah kaum muslimin. Dulu ketika beliau masih musyrik, ya. Beliau dari Bani Hanifah kemudian masuk ke wilayah kaum muslimin. Kemudian beliau pun ditangkap. Setelah ditangkap, beliau pun dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui bahwasanya Thumamah bin Utsal Al-Hanafi ini termasuk petinggi Banu Hanifah. Salah satu pembesar atau petinggi dari kabilah Bani Hanifah. Maka beliau pun ditangkap. Kemudian disuruh oleh Nabi SAW untuk diikat di tiang Masjid Nabawi selama 3 hari. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW pun bertanya, "Ma indaka ya Thumamah?"
Ya, ketika Sumamah ini diikat, maka Nabi SAW mendatanginya dan bertanya, apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah? Maka ini di hari pertama ya. Beliau menjawab, in taktulni taktul zadamin. Wa in tun'im ala syakir. Wa in turidul mal fas'alni ma syi'ta. Wahai Muhammad, pada saat itu masih musyrik ya. Wahai Muhammad, kalau engkau bunuh aku, ketahuilah, aku memiliki pasukan yang banyak. Itu di Bani Hanifah. Wa in tun'imu ala syakir. Namun kalau engkau berbuat baik, engkau bebaskan aku, maka engkau telah berbuat bebas kepada orang yang engkau telah berbuat baik kepada orang yang membalas kebaikan. Jadi beliau ini merayu ya. Wahai Muhammad, kalau engkau bunuh aku, ingat pasukanku banyak di sana. Namun kalau engkau bebaskan aku, kau berbuat baik kepadaku, maka engkau telah berbuat baik kepada orang yang pandai membalas syukur. Pandai berbalas budi. Ini pilihan kedua ya. Wa in turidul mal ya, kata Sumamah, namun kalau engkau ingin harta wahai Muhammad, maka mintalah sebanyak apapun yang kau mau. Ini jawaban dari Sumamah. Maka mendengar jawaban tersebut, Nabi SAW pun meninggalkannya, tidak menghiraukannya, ya, tidak menghiraukannya. Kemudian di hari kedua, ya, ini beliau kondisinya terikat di Masjid Nabawi, ya, di tiang Masjid Nabawi. Hari kedua, beliau pun ditanya kembali, "Madza indaka ya Sumamah?" Apa yang kau ingin sampaikan wahai Sumamah? Dalam kondisi terikat, beliau pun menjawab, "In tun'imu ala syakir." Beliau cuma menjawab satu saja ya. Wahai Muhammad, kalau engkau berbuat baik, ya, kalau engkau membebaskanku, maka engkau telah berbuat baik kepada orang yang pandai berbalas budi. Kalau yang hari pertama beliau menjawab dengan 3 pilihan tadi, 3 jawaban. Kalau hari kedua beliau hanya menjawab dengan 1 jawaban saja. Kemudian hari ketiga pun demikian, ditanya oleh Nabi SAW, "Ya Sumamah, ma indaka ya Sumamah?" Apa yang ingin kau sampaikan wahai Sumamah? Maka disebutkan beliau minta izin untuk mandi. Ya. Kemudian beliau pun mandi. Setelah mandi beliau pun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Beliau masuk Islam. Ya. Beliau masuk Islam. Disebutkan oleh para ulama kenapa Sumamah ini masuk Islam? Karena Sumamah mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dibacakan di Masjid Nabawi. Kemudian setelah itu beliau mendengar nasihat-nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin beliau pada saat itu khutbah ya. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya ilmu ya. Maka beliau mendengarkan hadis-hadis Nabi dan juga ayat-ayat Al-Quran. Ini yang menjadikan Sumamah tertarik untuk masuk Islam. Dan di hari ketiga beliau pun bersyahadat. Maka ini bisa dicoba ya. Bisa dicoba kalau seandainya kita ingin ada seorang kafir ya, ingin kita ajak masuk Islam, maka kita ajak ke masjid ya. Namun dengan syarat tadi di masjid tersebut sering diadakan kajian-kajian. Ya. Namun tentunya tidak boleh masuk ke masjid, di luar masjid. Ya. Tentunya di luar masjid. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, mengikat Sumamah bin Utsal di luar masjid atau di tiang Masjid Nabawi. Kemudian setelah Sumamah masuk Islam, Sumamah pun kembali ke kabilahnya, ke Bani Hanifah di Najd sana ya. Kemudian masuk Islamlah banyak orang dari Bani Hanifah. Ini Bani Hanifah adalah kabilahnya Musailamah Al-Kadzab. Ya. Perlu diketahui, perang Yamamah ini perang antara kaum muslimin dengan nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Dan ini Musailamah Al-Kadzab ini nabi palsu yang paling banyak pasukannya. Disebutkan pasukannya berjumlah 40.000 pasukan. Dalam riwayat yang lain 100.000 pasukan.
Pasukannya sangat banyak sekali. Maka setelah dia masuk Islam, tadi dia mendakwahkan ya, maka banyaklah dari Banu Hanifah yang berbondong-bondong masuk Islam. Taib. Kemudian ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah ya. Disebutkan bahwasanya Musailamah Al-Kadzdzab ya. Ini Musailamah Al-Kadzdzab artinya adalah pendusta. Ini gelar dari Nabi. Gelar yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwasanya Musailamah Al-Kadzdzab ini pada tahun ke-9 Hijriah ya. Beliau sempat diajak Islam. Ya. Diajak masuk Islam. Maka apa ketika suatu hari Nabi SAW mengajak Musailamah Al-Kadzdzab masuk Islam ya. Anda bacakan hadisnya di sini. Qadimal Madinah wafidun ila Rasulillah SAW ma'a qaumihi Bani Hanifah. Yaitu suatu hari, yaitu pada tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW kedatangan utusan. Ya. Disebutkan utusan ini adalah utusannya Musailamah Al-Kadzdzab. Maka utusan tersebut membawa surat dari Musailamah, nabi palsu. Ya. Apa isi suratnya? Amma ba'du atau min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Ya, perhatikan di sini ya. Bahwasanya Musailamah mengaku dirinya nabi dan mengaku Nabi Muhammad nabi. Jadi orang-orang murtad ini bukan berarti dia tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad. Dia mengakui Nabi Muhammad nabi, namun dia juga mengakui adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad. Ini adalah kekufuran ya. Makanya hukumnya murtad. Orang yang mengatakan ada nabi palsu, ini hukumnya hukum murtad. Maka isi surat Musailamah Al-Kadzdzab, min Musailamah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Amma ba'du fa inni qad usyriktu fil amr ma'aka. Wa inna lana nisful ardi. Wa li Quraisy nisful ardi. Walakin Quraisyan qauman ya'dilun atau ya'tadun. Disebutkan dalam suratnya tersebut ya. Min Musailamah Rasulillah. Dari Musailamah Rasulullah. Utusan Allah. Kepada Muhammad. Utusan Allah. Salamun alaik. Keselamatan atasmu. Ini kata Musailamah ya. Amma ba'du. Adapun setelahnya. Fa inni qad usyriktu fil amr ma'ak. Wahai Muhammad. Sesungguhnya aku telah menjadi sekutumu di dalam kerasulan. Wa inna lana nisful ardi. Maka kita bagi dua bumi ini. Ya, kata Musailamah di sini. Ini pendusta ya, pendusta. Ini Anda bacakan hadisnya. Namun ini tentu ucapan dusta. Kata dia, bagaimana kalau kita bagi dua bumi ini? Wa inna lana nisful ardi. Bagi kami setengah bumi ini, dan bagi Quraisy setengah bumi. Walakin Quraisyan qauman ya'tadun. Sudah minta dibagi dua ya, kerasulan atau kepemimpinan. Kemudian beliau pun mengatakan di akhir suratnya, akan tetapi aku tahu Quraisy ini orang-orang ya'tadun, kaum yang melampaui batas. Ya. Maka disebutkan ini dua utusan Musailamah ini ditanya oleh Rasulullah. Ketika membaca suratnya ini, Rasulullah SAW bertanya kepada dua utusan ini. Antuma ala dinihi, ya. Apakah kalian berdua atas agamanya, ya, berada di atas agamanya? Maka kata mereka berdua, na'am. Iya, kami beriman kepada Musailamah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Laula anna rusul la tuqtal la qataltukuma.
kalau seandainya utusan itu tidak boleh dibunuh, ya, kalau seandainya bukan karena utusan itu tidak boleh dibunuh, maka aku sudah membunuh kalian berdua. Karena perlu kita ketahui, ya, dalam kode etik zaman dahulu, utusan itu tidak boleh dibunuh. Utusan tidak boleh dibunuh. Bahkan dalam peperangan, ya, misalkan ada dua kubu musuh, ya, ada dua kubu peperangan berperang, kubu yang satu mengirim surat kepada kubu yang musuhnya, kubu musuhnya, maka tidak boleh dibunuh utusan tersebut yang mengirim surat tersebut. Ini kode etik yang sudah ma'ruf, yang sudah diketahui di zaman dahulu, ya. Maka apa kata Nabi SAW, ya? Kalau seandainya kalian berdua ini, kalau seandainya utusan itu boleh dibunuh, maka aku sudah membunuh kalian berdua. Bahasa lainnya gitu, ya. Janam. Jadi begitu, ikhwas sekalian, sahabat Al-Ma'tuq TV, rahimakumullah. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Karena memang utusan ini sudah murtad. Dia mengatakan ada nabi baru, nabi palsu. Dia beriman dengan nabi palsu tersebut. Dan hukum meyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW ini adalah murtad. Dan kata Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad, maka bunuhlah dia. Nah, jadi seorang yang murtad memang boleh dibunuh, ya. Memang boleh dibunuh. Kemudian utusannya pun tadi pergi, ya. Jadi tidak jadi dibunuh oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengirim surat balasan, ya. Disebutkan Nabi SAW mengirim surat balasan kepada Musailamah Al-Kadzab, kepada Banu Hanifah. Apa isi suratnya, ya? Kalau yang tadi, yang pertama, ini suratnya dari Musailamah, ya. Kalau yang ini yang akan Anda baca, suratnya dari Nabi Muhammad. Surat balasannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Ila Musailamah Al-Kadzab. Nah, perhatikan di sini, ya. Kepada Musailamah sang pendusta. Jadi gelar Al-Kadzab di sini adalah gelar yang sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Inilah adab di dalam mengucapkan salam, ya. Ketika kita mengucapkan salam kepada wilayah yang mayoritas kufur, maka kita ucapkan assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Karena kita tidak diperbolehkan mendoakan orang-orang kafir. Tidak diperbolehkan mendoakan, ya, di antara mendoakan di sini mengucapkan salam kepada orang-orang kafir. Ya, kata Nabi SAW dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzab. Assalam, tadi udah, ya. Fa innal arda lillahi yurithuha man yasha. Sesungguhnya bumi itu adalah milik Allah, yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Suratnya sangat simpel sekali, ya, Masya Allah. Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang simpel, namun tegas. Dari Muhammad, utusan Allah, kepada Musailamah Al-Kadzab, keselamatan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk, ya. Sesungguhnya bumi itu, karena tadi awalnya Musailamah Al-Kadzab dia meminta untuk dibagi dua, ya. Kamu nabi, saya juga nabi. Maka sudah kita bagi dua saja bumi ini. Ya. Setengah-setengah. Namun Nabi SAW menjawab, sesungguhnya bumi ini, ya, milik Allah. Dan Allah mewariskan bumi ini, memberikan bumi ini kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini disebutkan utusan yang mengirim surat ini bernama Habib bin Zaid, ya. Bernama Habib bin Zaid, utusan Nabi SAW. Maka ketika membaca surat dari Nabi SAW ini yang dibawa oleh Habib bin Zaid, Musailamah pun bertanya kepada Habib bin Zaid, apakah kamu
beriman dengan Rasulullah, dengan Muhammad? Kata dia, na'am. Iya, aku beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Musailamah bertanya lagi, apakah kamu beriman dengan aku? Ya. Apakah kamu beriman bahwasanya aku adalah Rasulullah? Maka kata Habib bin Zaid, ana asom la asma. Ya. Aku tuli, aku tidak bisa mendengar. Ini jawaban dari Habib bin Zaid. Ya. Maka ditanya lagi yang kedua kalinya. Wahai utusan, ya, apakah kamu beriman Muhammad adalah utusan Allah? Kata dia, na'am. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku beriman atau aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian ditanya lagi, apakah kau bersaksi aku adalah utusan Allah? Kata Musailamah. Maka kata Habib bin Zaid, ana asom la asma. Aku tuli, aku tidak bisa mendengar. Maka sampai 3 kali ya, sampai 3 kali kalau nggak salah, sampai 3 kali. Maka mendengar jawaban Habib bin Zaid ini, Musailamah pun marah. Musailamah pun marah ya. Kemudian dia pun membunuh utusan Nabi SAW tersebut ya, yang bernama Habib bin Zaid. Padahal kode etiknya tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai ya, apalagi dibunuh seorang utusan. Maka mendengar kabar utusan Nabi SAW ini dibunuh ya, maka Rasulullah SAW pun marah. Namun disebutkan beliau tidak mengirim pasukan, beliau tidak menyerang Musailamah. Disebutkan sebabnya ya oleh Ibnu Katsir, kenapa Nabi SAW tidak mengirim pasukan. Di antara sebabnya adalah karena pada saat itu Islam adalah sebuah agama yang baru berkembang. Kalau diistilahkan ya, mungkin bayi baru merangkak. Jadi agama yang baru ya, Islam pada saat itu. Negara Islam pun juga baru berkembang. Di sana ada Romawi, ada Persia yang siap menyerang. Maka Nabi SAW pun memilih untuk tidak menyerang Musailamah al-Kadzdzab. Karena kalau misalkan menyerang, kemudian terdengar kabar di telinga orang-orang Romawi ya, dan juga orang Persia bahwasanya terjadi konflik internal, maka ini bisa menimbulkan mudarat, yaitu bisa jadi orang-orang Romawi dan Persia menyerang kaum muslimin pada saat itu. Makanya Nabi SAW tidak menyerang ketika mendengar kabar Habib bin Zaid ini dibunuh oleh Musailamah al-Kadzdzab. Taib. Ini beberapa kisah tentang Musailamah al-Kadzdzab ya. Masih banyak ya. Sebenarnya masih banyak kisah-kisah tentang Musailamah al-Kadzdzab. Di antaranya ya, di antara kisah yang terjadi terkait Musailamah al-Kadzdzab ini, bahwasanya suatu hari Nabi SAW pernah mengirim utusan. Ya, mengirim utusan untuk mendakwahkan Islam atau untuk mengajak taubat Musailamah ini. Maka diutuslah seorang bernama Ar-Rijal bin Unfuwah. Ar-Rijal bin Unfuwah. Rijal bin Unfuwah ini seorang dari Bani Hanifah. Disebutkan beliau ini sudah hafal Al-Baqarah. Beliau sudah hafal Al-Baqarah. Kemudian diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah kepada Bani Hanifah ya. Karena Bani Hanifah ini beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab. Disebutkan bahwasanya pada saat itu terbagi menjadi 2 ya. Bani Hanifah yang jumlahnya banyak terbagi menjadi 2. Ada yang satu yang beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab, jadi yang satu beriman, yang satu lagi masih ragu. Masih ragu. Maka pada saat Nabi SAW mengirim Ar-Rijal bin Unfuwah ya, untuk mendakwahkan Musailamah al-Kadzdzab agar kembali kepada Allah ya, maka Rijal bin Unfuwah ini pun datang kepada Musailamah al-Kadzdzab. Setelah datang ya ke Bani Hanifah, Musailamah al-Kadzdzab ini dia mengajak rapat atau melobi bahasanya. Melobi Ar-Rijal bin Unfuwah. Wahai Rijal ya, sudah kamu ikut saya saja. Nanti kalau kamu ikut saya, kamu akan saya kasih jabatan
saya kasih ini. Itu ya diiming-imingi. Diiming-imingi oleh Musailamah al-Kadzdzab. Karena dia masih bagian dari Banu Hanifah. Ar-Rijal bin Unfuwah ini. Kemudian setelah mendapatkan kabar ya bahwasanya Ar-Rijal bin Unfuwah ini datang, ini dari Bani Hanifah ya. Orang-orang dari Bani Hanifah dia menunggu kabar. Sebenarnya apa sih yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang Musailamah ini? Karena perlu diketahui ya, kita pahami, orang-orang murtad ini mereka beriman kepada Rasulullah. Mereka beriman kepada Rasulullah. Hanya saja mereka mengatakan ada nabi palsu, ada nabi baru. Yang menjadikan mereka murtad ini adalah karena mereka mengatakan adanya nabi baru. Maka mereka beriman kepada Rasulullah. Maka tadi orang-orang Bani Hanifah terbagi menjadi dua. Yang satu mereka sudah beriman ya kepada Musailamah al-Kadzdzab. Mereka sudah murtad. Yang satu lagi masih menunggu kabar. Maka ketika Ar-Rijal bin Unfuwah ini sebagai utusan Nabi ya, ditanya oleh orang-orang Bani Hanifah, wahai Ar-Rijal bin Unfuwah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang orang ini, tentang Musailamah al-Kadzdzab? Maka Ar-Rijal bin Unfuwah setelah tadi selesai rapat ya, setelah selesai berdiskusi dengan Musailamah, dia pun mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengatakan tentang Musailamah ini sebagai nabi baru. Sesungguhnya dia adalah nabi baru. Kata siapa? Kata Rijal bin Unfuwah. Jadi intinya Rijal bin Unfuwah ini tergiur, teriming-imingi dengan dunia. Karena tadi Musailamah al-Kadzdzab sudah mengiming-imingi ya. Kamu ikut saya saja. Kalau ikut saya, maka akan saya berikan jabatan dan berikan kenikmatan dunia. Maka mendengar pernyataan dari Ar-Rijal bin Unfuwah, kubu yang tadi ya, karena tadi terbagi menjadi dua ya, kubu yang kedua ini yang masih ragu atau yang masih menunggu jawaban dari Ar-Rijal bin Unfuwah, mereka pun murtad. Mereka pun benar-benar beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab. Maka bertambahlah orang-orang yang beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab. Ini kronologisnya ya. Yang awalnya Banu Hanifah ini terbagi menjadi dua. Yang satu sudah beriman kepada Musailamah al-Kadzdzab, yang satu lagi masih ragu-ragu. Namun setelah mendengar jawaban dari Ar-Rijal bin Unfuwah, padahal awalnya Rijal bin Unfuwah ini dia diutus oleh Nabi SAW untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzdzab. Namun karena dunia tadi tergiur oleh jabatan, maka dia pun bergabung dengan kelompoknya Musailamah al-Kadzdzab dan dia pun menjadi murtad. Ada satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Salamah ya, dari Muhammad bin Ishaq, dari Syekh min Bani Hudzaifah, dari salah seorang dari Bani Hanifah, dari Abu Hurairah ya. Ujung-ujungnya hadisnya kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menceritakan bahwasanya suatu hari ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauman. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Naam. Wa Abu Hurairah wa Rijal bin Unfuwah fi majlisin indah. Dan pada saat itu Abu Hurairah dan Rijal bin Unfuwah sedang berada di satu majelis. Maka apa kata Nabi SAW? La birsu ahadikum ayyuhal majlis finnari yaumal qiyamah a'zamu min Uhud. Wahai hadirin sekalian ya, ini posisinya Nabi SAW sedang bicara ya. Dan di orang-orang yang hadir ini ada Abu Hurairah, ada Rijal bin Unfuwah. Mungkin ada orang-orang yang lainnya juga. Maka Abu Hurairah meriwayatkan suatu hari Nabi SAW sedang berbicara. Kemudian mengatakan, sesungguhnya di antara kalian, ya, di antara orang-orang yang duduk ini, kelak pada hari kiamat ada yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud dan disiksa di neraka. Ya, Anda ulangi lagi. Nabi SAW pernah bersabda kepada orang-orang di suatu majelis, yang majelis tersebut di dalamnya terdapat Abu Hurairah dan juga
Rijal bin Unfuwah. Apa kata Nabi SAW tadi? Sesungguhnya di antara kalian, namun Nabi tidak menyebutkan namanya ya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang kelak gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud dan disiksa di neraka. Maka Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini ketakutan ya. Beliau terus takut, terus khawatir dirinya ini termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi SAW tersebut. Famadul qaum ya. Maka berlalu masa berlalu sampai-sampai semua orang sudah pada meninggal. Orang-orang sudah pada meninggal kecuali hanya aku dan Rijal bin Unfuwah. Kecuali saya dan Ar-Rijal bin Unfuwah. Wa baqitu ana Rijal bin Unfuwah famazil tulaha mutakhawwifan hatta sami'tu bimakhraji rijal. Maka aku terus takut tentang hadis tersebut, aku khawatir diriku yang dimaksud oleh Nabi, sampai aku mengetahui bahwasanya Rijal bin Unfuwah inilah dia mati dalam keadaan murtad. Sampai aku mengetahui Rijal bin Unfuwah ini mati dalam keadaan murtad, maka aku menjadi tenang. Nah, ini kisahnya ya. Taib. Kemudian ikhwas sekalian ya, sebutkan bahwa ketika apa namanya Abu Bakar mengirim pasukan, maka Abu Bakar mengirim 2 pasukan lain selain Khalid. Itu pasukannya Ikrimah bin Abi Jahal dan pasukannya Syurahbil bin Hasanah. Syurahbil bin Hasanah. Dan jumlah pasukan tersebut ya disebutkan kurang lebih 4.000 pasukan. Jadi Ikrimah berjumlah 4.000, Syurahbil berjumlah 4.000. Yang pertama adalah Ikrimah diutus untuk memerangi Banu Hanifah, memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Nah, ini kita kembali ke perang ya. Ketika Ikrimah diutus untuk memerangi Banu Hanifah, Abu Bakar ini tidak menyangka ya, tidak menyangka bahwasanya pasukannya Musailamah sangat banyak sekali, berjumlah 40.000. Maka Ikrimah hanya dibekali dengan 4.000 pasukan, 1:10 ya. Namun disebutkan bahwasanya Abu Bakar ini berpesan kepada Ikrimah, wahai Ikrimah, engkau jangan serang dulu sampai menunggu pasukan Khalid. Sampai menunggu pasukan Khalid. Karena Pak Khalid tadi tugasnya adalah menyerang Thulaihah bin Khuwailid dan juga Malik bin Wairah. 2 nabi palsu yang lain ya, yang sudah diselesaikan. Taib. Maka Ikrimah bin Abi Jahal awalnya mengikuti atau menuruti pesan dari Abu Bakar ini. Beliau pun menunggu. Namun karena beliau sangat semangat di dalam berjihad ya, Ikrimah bin Abi Jahal ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, beliau ini tidak sabar untuk menyerang pasukan Musailamah. Maka terjadilah pertempuran antara Ikrimah yang berjumlah 4.000 melawan Musailamah al-Kadzdzab yang berjumlah 40.000. Maka pasukan Ikrimah pun kalah. Ketika pasukan Ikrimah ini kalah ya, dan kabar kekalahan ini terdengar ke Abu Bakar, maka Abu Bakar pun mengirim surat, wahai Ikrimah, jangan engkau pulang ke kota Madinah, namun engkau pergilah ke kota Urdun, menunggu di Urdun. Ya. Maka apa alasannya ya? Disebutkan oleh para ulama, alasan kenapa Abu Bakar melarang Ikrimah untuk pulang ke kota Madinah agar mental kaum muslimin tidak jatuh. Karena ketika kaum muslimin mendengar kabar ternyata pasukan mereka kalah ya, melawan orang-orang murtad, ini akan melemahkan mental kaum muslimin yang berada di
ibu kota ya, di Madinah, di Jazirah Arab, dan juga akan menguatkan mental orang-orang murtad. Nah, makanya Abu Bakar berpesan, jangan kau pulang ke kota Madinah, namun hendaknya kau tunggu Khalid di Urdun. Maka akhirnya Ikrimah pun mentaati. Beliau pun menunggu di Urdun. Kemudian datang pasukan yang kedua ya. Pasukannya Syurahbil bin Hasanah. Pasukannya Syurahbil bin Hasanah yang berjumlah 4.000 pasukan juga. Maka ketika berhadapan ya, awalnya pasukan Syurahbil ini juga disuruh menunggu pasukan Khalid. Namun karena Syurahbil ini berijtihad ya, Syurahbil berijtihad memandang bahwasanya pasukannya Musailamah ya, pasukannya Musailamah Al-Kadzab ini sedang kewalahan, baru selesai berperang melawan Ikrimah. Maka ini waktu yang tepat ya untuk diserang. Maka Syurahbil pun akhirnya menyerang pasukan Ikrimah, pasukan Musailamah, dan akhirnya pun kalah juga. Akhirnya pun pasukannya Syurahbil kalah juga. Kemudian barulah beberapa waktu setelahnya datang pasukan Khalid bin Walid. Ya, setelah memerangi Tulaiha bin Khuwailid dan juga Malik bin Wairah ya, dua nabi palsu. Karena yang tugasnya berat ini tugasnya Khalid bin Walid. Ya. Seorang dari 11 pasukan ini yang tugasnya paling berat adalah Khalid bin Walid. Setelah menyelesaikan nabi palsu Tulaiha, kemudian Malik bin Wairah, kemudian disuruh untuk membantu bergabung dengan pasukannya Syurahbil dan juga Ikrimah melawan pasukannya Musailamah gitu. Jadi urutannya demikian ya. Tugas dari Khalid bin Walid adalah mengalahkan Tulaiha bin Khuwailid dari Bani Asad ya. Kemudian menyerang Malik bin Wairah ya. Setelah itu bergabung dengan pasukannya Ikrimah bin Abi Jahal dan juga Syurahbil bin Hasanah melawan Musailamah Al-Kadzab. Maka setelah beberapa waktu akhirnya pasukan Khalid pun datang. Dan pasukan Khalid pun bergabung dengan dua pasukan yang sebelumnya tadi. Pasukannya Ikrimah bin Abi Jahal dan juga pasukannya Syurahbil bin Hasanah. Dan pasukan disebutkan berjumlah 13.000. Sekitar 12.000 atau 13.000 ya. Tadi 5.000 tambah 4.000 tambah 4.000 berarti kurang lebih jumlahnya 13.000. Melawan 40.000 ya. Pasukannya Musailamah Al-Kadzab. Nah, maka terjadilah pertempuran yang begitu dahsyat ya. Terjadilah pertempuran yang begitu dahsyat. Saking dahsyatnya sampai-sampai disebutkan pasukannya Musailamah berhasil menembus camp kaum muslimin. Jadi ceritanya sebenarnya cerita panjang ya, namun ringkas cerita adalah pada saat peperangan Khalid bin Walid ini menawan 60 orang dari pasukan Musailamah. Ya. Terjadi peperangan antara Khalid bin Walid dengan Musailamah ya. Kemudian Khalid bin Walid ini berhasil menawan 60 orang dari Musailamah Al-Kadzab. Nah. Kemudian dari 60 orang ini ya, mereka semua dibunuh. Dan ini tidak mengapa ya. Kenapa tidak mengapa? Karena 60 orang ini adalah orang-orang murtad. Ya. Meskipun dia tawanan, namun dia dibunuh karena dia adalah orang murtad. Kecuali satu orang. Ya. Dari 60 orang ini semuanya dibunuh, dipenggal. Kecuali satu orang yang bernama Al-Maja'ah bin Murarah. Ya. Al-Maja'ah bin Murarah. Disebutkan Al-Maja'ah bin Murarah ini salah seorang pembesar Bani Hanifah. Salah satu pembesar Bani Hanifah. Dan Al-Maja'ah bin Murarah ini bersama istrinya. Ya. Namun istrinya ditinggal ya. Berada di pasukan Musailamah Al-Kadzab.
Dan Majah bin Murarah ini dia ditangkap saja dan tidak dibunuh. Dan ditawan di belakang camp kaum muslimin. Kemudian Khalid bin Walid berpesan kepada istrinya Khalid ya. Wahai istriku, ahsini ilaihi. Berbuat baiklah kepada orang ini. Maka istrinya Khalid pun mengikuti perintah dari suaminya ya. Istrinya Khalid dia yang menyiapkan makanan ya, menyiapkan kebutuhannya dan sebagainya. Adapun Khalid bin Walid berperang. Dan saking dahsyatnya peperangan ini ya, disebutkan bahwasanya pasukannya Musailamah berhasil menembus camp kaum muslimin yang berada di belakang. Yang berada di belakang apa? Pasukan. Dan ketika berada di belakang pasukan ini ya, berhasil menembus camp kaum muslimin, maka pasukan Musailamah berhasil menemukan Al-Majah bin Murarah ini. Kemudian Al-Majah pun dia dibebaskan ya. Kemudian pasukan Musailamah awalnya ingin membunuh istrinya Khalid. Namun kata Al-Majah, jangan kau bunuh dia. Dia ini orang baik. Karena tadi istrinya Khalid sudah diwasiatkan ya untuk berbuat baik kepada Al-Majah bin Murarah. Maka akhirnya Al-Majah dia dibebaskan sama pasukannya Musailamah dan dia kembali ke pasukannya Musailamah. Dan istrinya Khalid tidak diapa-apakan ya. Nah, maka terjadilah pertempuran yang dengan begitu dahsyat antara 40.000 pasukan ya, pasukannya Musailamah melawan 13.000 pasukannya Khalid. Sampai-sampai akhirnya Naharul Rajal ya. Ar-Rijal bin Unfuwah tadi yang dia menghafal Al-Baqarah yang awalnya diutus oleh Nabi Muhammad untuk mendakwahi Musailamah namun jadi bagian dari Musailamah, dia ini terbunuh. Ar-Rijal bin Unfuwah dia pun terbunuh. Ketika Ar-Rijal bin Unfuwah terbunuh, maka pasukan Musailamah ini dia bergetar ya. Maksudnya jadi kelabakan. Nah, jadi kelabakan. Pasukan Musailamah pun jadi kelabakan setelah wafatnya pemimpin mereka yaitu Ar-Rijal bin Unfuwah. Karena Ar-Rijal bin Unfuwah ini dijadikan panglima oleh Musailamah al-Kadzdzab. Maka dari 40.000 pasukan ini terbunuh 10.000 pasukan. Sehingga tersisa menjadi 30.000 pasukan. Dan 30.000 pasukan ini mereka terdesak ya. Terdesak sampai kepada suatu benteng yang bernama Benteng Al-Hadiqah. Bentengnya namanya adalah Al-Hadiqah. Disebut pula dengan Hadiqatul Maut. Nah, benteng ini disebut dengan Al-Hadiqah. Setelah kaum muslimin ini ya, mendesak orang-orang murtad ya, pasukannya Musailamah, mereka pun bersembunyi di benteng tadi yang bernama Al-Hadiqah, benteng Al-Hadiqah, 30.000 pasukan. Ketika mereka bersembunyi maka tidak bisa dimasuki ya. Sampai tibalah seorang sahabat bernama Bara' bin Malik. Ya. Seorang sahabat bernama Bara' bin Malik. Siapa Bara' bin Malik ini? Bara' bin Malik adalah seorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi SAW, Rubba ash'ath aghbar, law ista'dzana lam yu'dzan, law law ista'dzana lam yu'dzan, law halafa 'ala Allah la'abarrahu. Ya. Kata Nabi SAW, bisa jadi ada seorang yang ash'ath aghbar, dia penampilannya compang-camping ya, penuh dengan debu ya, compang-camping atau orangnya kotor. Law ista'dzana lam yu'dzan. Dia kalau minta izin untuk masuk rumah misalkan ya, maka dia tidak diberi izin. Karena memang orangnya orang rendahan. Bajunya mungkin compang-camping ya, bajunya kusut, rambutnya kusut, bajunya compang-camping ya. Maka kalau dia minta izin dia tidak diizinkan. Namun kalau dia bersumpah, kalau dia berdoa maka la'abarrahu, maka Allah pun akan mengijabah doanya.
minhum, dia kata Nabi SAW, di antara mereka ya, orang-orang yang apa namanya, yang dia penampilan, dari segi penampilan tidak dipedulikan, namun doanya dahsyat. Minhum Al-Bara' bin Malik. Di antara mereka adalah Al-Bara' bin Malik. Sampai datang ini Al-Bara' bin Malik disebutkan, beliau pun merayu para sahabat. Wahai para sahabatku, lemparkan aku ke benteng tersebut. Ya. Para sahabat awalnya menolak ya. Bagaimana kamu ini ya? Kalau kamu dilemparkan di sana pasti kamu mati. 1 melawan 30.000 pasukan. Ini dalam satu riwayat ya. Jadi ada 2 riwayat. Jumlah pasukan Musailamah ini ada yang riwayat pertama mengatakan 40.000. Riwayat kedua mengatakan 100.000. Berarti kalau 100.000, kalau dikurangi 10.000, 90.000 pasukan. Namun kita ambil pendapat yang pertama tadi, 40.000 ya. Berarti 30.000 pasukan. Bagaimana kamu ini mau masuk ke sebuah benteng yang berisi 30.000 pasukan? Maka namun Al-Bara' bin Malik dia tetap merayu para sahabat. Udah, saya ini ingin mati syahid. Lemparkan aku ke sana. Maka akhirnya pun setelah dirayu, Al-Bara' bin Malik pun apa namanya? Memakai baju besi ya. Akhirnya pun para sahabat melemparkan mereka dengan manjanik ya. Itu sebuah ketapel besar ya. Nah, dilemparkan Al-Bara' bin Malik menggunakan ketapel. Ketika masuk ke dalam benteng tersebut ya, menggunakan baju besi, maka mungkin beliau disebutkan beliau di apa namanya? Ditebas oleh pasukan musuh ya. Ada 80 tusukan. Ada 80 tusukan yang mengenai Al-Bara' bin Malik. Beliau pun namun beliau apa namanya? Melawan sebisa mungkin ya. Kemudian beliau membuka pintu benteng tersebut dari dalam sehingga pasukan kaum muslimin pun berhasil masuk ke dalam benteng tersebut. Dan pasukan Musailamah Al-Kadzdzab pun akhirnya berhasil dikalahkan. Nah, dan sampai pada kisah Wahsy ya. Ini kisah terakhir mungkin pada perang Yamamah. Karena tadi salah satu panglima perang mereka sudah kalah ya, yang bernama Ar-Rijal bin Unfuah, maka pasukan Musailamah ini sudah tidak memiliki kekuatan lagi. Dan ini sudah sering Ana sampaikan. Ketika kita ingin mengalahkan pasukan musuh ya, di antara strateginya adalah membunuh pimpinannya. Karena apabila pimpinannya sudah tewas ya, maka akan mudah mengalahkan sebuah pasukan. Ibaratnya ular. Ular ini kalau kita pegang kepalanya ya, maka kakinya, maka yang kesananya tidak akan apa namanya membahayakan kita. Namun kalau kita pegang buntutnya ya, maka dia masih bisa mematok dari depan ya. Jadi setelah wafatnya Rijal bin Unfuah, pasukan Musailamah pun menjadi kocar-kacir. Dan disebutkan bahwasanya Wahsy ya, Wahsy ini adalah seorang budak yang dia membunuh Hamzah ya, paman Nabi SAW di perang Uhud. Maka disebutkan Wahsy ini dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, kemudian Nabi SAW pun bertanya, "Anta Wahsy?" Ya. "Alladzi qatala ammi," engkau adalah Wahsy yang telah membunuh pamanku? Kata Wahsy, "Naam ya Rasulullah." Betul ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, "Law istata'ta alla turiya wajhak faf'al." Kalau engkau bisa tidak apa namanya? Tidak memberikan atau tidak menampilkan wajahmu kepadaku, lakukanlah. Maksudnya kalau kau bisa pergi dari sini, lakukanlah. Namun ini para ulama menjelaskan bukan berarti Nabi SAW marah sama Wahsy ya, bukan. Namun Nabi SAW ketika melihat Wahsy, beliau langsung teringat dengan paman yang beliau sangat sayangi, Hamzah. Nabi SAW senang dengan keislamannya Wahsy ya. Namun ketika melihat Wahsy, Nabi SAW teringat paman yang bernama Hamzah tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan demikian. Kalau engkau bisa tidak menampilkan
wajahmu di depanku, maka lakukanlah. Maka Wahsy disebutkan pun dia pun menyesal, merasa bersalah, ya, merasa bersalah kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bertekad untuk karena imannya sudah kokoh, ya, beliau bertekad untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Beliau ingin membalas kesalahannya tersebut di masa lalu. Maka pada saat perang Yamamah, ya, beliau pun mengincar Musailamah Al-Kadzab. Ya. Ini diriwayatkan dalam sebuah hadis, ya. Ketika Wahsy ingin menombak paman Nabi Hamzah, maka ka'annahu jamalun awraq. Kata Wahsy, ya. Maka dia seperti unta yang mengamuk. Mungkin dia tebas sana tebas sini, ya. Seperti unta yang mengamuk. Ini Hamzah. Namun Wahsy pun berhasil menombak dari kejauhan, berhasil melempar tombak, ya, dari kejauhan. Nah, ketika ingin membunuh Musailamah, Wahsy menceritakan juga ketika beliau melihat Musailamah, ka'annahu jamalun awraq. Musailamah pun juga seperti unta yang mengamuk. Berarti Musailamah ini orangnya hebat dalam berperang, ya. Nah, maka Wahsy pun dia mengambil tombak yang digunakan untuk membunuh Hamzah, ya, kemudian membidik dari kejauhan, kemudian pun melemparkan tombak tersebut masuk ke dalam dada Musailamah Al-Kadzab. Ketika masuk, ya, maka Musailamah pun langsung jatuh. Kemudian ada seorang bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah pun menebas kepalanya Musailamah. Maka kata Wahsy, laula huwa, ya, laqataltu khairan nas wa syarran nas. Kalau bukan karena ada Abu Dujanah yang memenggal tadi, maka aku telah membunuh orang yang paling baik dan juga orang yang paling buruk. Orang yang paling baik ini maksudnya adalah Hamzah, orang yang paling buruk adalah Musailamah Al-Kadzab. Ini makanya ada khilaf, ya, sahabat Al-Ma'tuq TV, ada khilaf atau perbedaan pendapat sebenarnya Musailamah ini dibunuh oleh siapa? Ada yang mengatakan dibunuh oleh Wahsy dengan tombaknya tadi, ada yang mengatakan dibunuh oleh Abu Dujanah. Namun yang secara zahir, ya, secara yang nampak, Musailamah ini dibunuh oleh Wahsy. Karena Wahsy lah yang pertama kali menjatuhkan Musailamah dengan tombaknya dari kejauhan. Nah, maka tadi disebutkan Al-Bara ini ketika dilemparkan bertujuan untuk membuka pintu, ya. Al-Bara namun dia tidak mati, ya. Al-Bara bin Malik ini ketika dia dilemparkan oleh para sahabat masuk ke dalam benteng, ya, melawan 30.000 pasukan, satu lawan 30.000. Kemudian disebutkan ada 80 tusukan di badannya, namun dia tidak mati. Ini mungkin di antara ucapan Nabi tersebut. Bisa jadi ada seorang yang dia rambutnya acak-acakan, bajunya tidak terurus, ya. Kelihatan mungkin orang miskin, kalau dia minta izin dia tidak diizinkan. Namun ketika dia bersumpah, ketika dia berdoa, maka Allah ijabah doanya tersebut, sumpahnya tersebut. Di antaranya adalah Al-Bara bin Malik. Ini menunjukkan keutamaan Al-Bara bin Malik. Intinya, ikhwas sekalian, perang Yamamah ini terjadi di awal kekhalifahan Abu Bakar, ya, melawan orang-orang murtad pada tahun 11 Hijriah. Kemudian dan pada perang tersebut berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin, dan sebagian dari mereka bertaubat dan kembali kepada keislaman, ya. Karena orang-orang murtad ini rata-rata orang-orang Badui, orang-orang yang masuk Islamnya belakangan. Adapun para sahabat imannya kokoh, ya. Para sahabat yang tinggal di Mekah, Madinah ini imannya kokoh. Yang murtad ini adalah orang-orang yang masuk Islamnya belakangan. Mungkin tahun ke-10 Hijriah, tahun ke-9 Hijriah, ya. Setelah Fathul Mekah. Yang mungkin belum bertemu dengan Nabi, belum pernah bertemu dengan Nabi. Kemudian setelah diperangi oleh Abu Bakar tersebut, ya, puncak-puncaknya pada perang Yamamah ini, mereka pun
kembali masuk Islam. Kembali masuk Islam. Dan inilah yang perkataan para ulama, ya. Nasarallahu bi Abi Bakar fi yaumi riddah wa nasarallahu bi Imam Ahmad fi yaumil mihdah. Fi yaumil mihnah, ya. Allah menolong kaum muslimin melalui Abu Bakar pada hari riddah. Itu hari di mana banyak yang murtad. Allah tolong melalui pendapatnya Abu Bakar tersebut. Abu Bakar kekeh ingin memerangi orang-orang murtad. Dan Allah menolong kaum muslimin dengan Imam Ahmad di hari mihnah. Hari mihnah adalah hari di mana pada saat itu kaum muslimin mayoritas berakidah bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Semua orang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Karena pada saat itu, di zaman kekhalifahan Ma'mun, ya, mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Dan para ulama dipaksa untuk mengatakan demikian. Di antaranya ada yang bertauriyah. Ada yang bertauriyah mengatakan ini Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil ini makhluk. Yang dimaksud adalah jari ini makhluk, ya. Ini di antara para ulama yang bertauriyah. Namun intinya para ulama dipaksa untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Padahal Al-Quran bukan makhluk. Maka di antara ulama yang berpegang teguh membela akidah yang benar, ya, yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk adalah Imam Ahmad. Makanya ini para ulama mengatakan Allah menolong kaum muslimin dengan Abu Bakar di hari riddah, dan Allah menolong kaum muslimin dengan Imam Ahmad fi yaumil mihnah, di hari mihnah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan, ya. Kurang lebihnya semoga Allah memaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.